kalau misalnya di masa pendidikan, tadi Kak Jogi tuh sempat bilang kalau misalnya bisa di DO atau bisa dikeluarkan dari akademi. Nah, ini isu-isu ini benar nggak sih Kak? Atau mungkin ada pengalaman, mungkin bisa berbagi gitu Kak? Jadi untuk yang pelanggaran berat tuh dimulai dari pencurian, menyontek waktu ujian, tindakan asusila. Jadi untuk dari akademi itu kenapa seseorang bisa di drop out itu? Yang pertama tuh faktor pelanggaran. Nah di Akpol itu sendiri tuh ada namanya pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. Kak Jogi itu kan lulusannya itu bisa ke Binmas, ke Brimob ya, ke mana nih, Lantas gitu ya. Ini bisa milih nggak Kak? Milihnya tuh gimana? Atau ditentukan atau kita yang milih atau seperti apa gitu Kak? Kak Jogi. Saya yang jawab ya. Kak, ini aku mau nanya nih, karena kan sekarang ini pendidikan lagi online semua nih, ya kan, karena corona gitu. Akpol sekarang ini gimana sih Kak status perkuliah? Ini kuliah nggak sih kalian? Bukan ya? Pertarunaan kalian sekarang ini? Iya. Jadi kemarin setelah kita pelaksanaan cuti, ada informasi dari Lemdiklat Polri untuk pelaksanaan kuliah Akpol itu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kita daring dari Zoom. Nah, dikarenakan angka COVID di Pulau Jawa juga kan masih meningkat, jadi ada kebijakan. Namun ada sistem yang membuat kita enggak, misalkan enggak santai-santai lah bahasa ini ya, karena ada web yang membuat kita wajib melaksanakan bangun pagi. Jadi kita tiap pagi wajib login web gitu 4.30 minimal sampai jam 5. Jadi interval 4.30 sampai jam 5 kita wajib klik web ini, pertanda kita sudah bangun. Kemudian ada dia kegiatan rutin yang harus dilaksanakan, misalkan contohnya satu ya, foto berjemur, kita mengupload foto berjemur lengkap dengan timestamp-nya di mana segala macam, dan kita foto wajib sedang minum vitamin lengkap dengan waktu dan tempatnya, kita foto makanan yang kita makan pada hari itu, makanan siang maksud saya, kemudian mengupload olahraga samaptabe ya, kayak sit up, pull up, kita upload juga wajib belajar. Nah, yang kita upload wajib belajar ini, contoh kita membuat resume tulis tangan, kita upload ke dalam web itu. Kemudian ada dia samapta melaksanakan lari menggunakan aplikasi Strava. Jadi tiap hari itu kita melaksanakan kegiatan itu. Jadi walaupun kita PJJ dari rumah, ya ibaratnya kayak Akpol di rumah gitu. Jadi kayak kegiatan yang di Akpol semua kita implementasikan di rumah. Yang kita laksanain di Akpol sama aja kita laksanain di rumah. Apel juga ada, apel malam, apel pagi, apel siang kita ada juga seperti itu. Jadi pengasuh. Kalau apel nih ya. Jadi kita misalnya di ruang tamu gitu, terus kita ngevideoin siap gitu. Atau gimana? Apel online ini gimana nih? Apel online kita masuk di Zoom, kita dibuat di Zoom. Kita join semua di situ. Oke. Jadi tiap jam-jamnya ada, dan kita ada juga wajib share live location gitu. Jadi kan kita statusnya sekarang sedang kuliah, jadi tidak boleh keluar dari rumah. Jadi misal kalau keluar dari rumah wajib izin sama pengasuh, dan itu alasannya harus jelas, hanya boleh pelaksanaan olahraga. Selain itu tidak boleh keluar dari rumah, wajib dalam rumah semua, karena kita kan tujuannya pencegahan COVID. Masa iya kita melaksanakan kuliah online tapi kita berkeliaran kemana-mana seperti itu? Berarti ke Indomaret pun nggak boleh Bang? Nggak boleh, kita nitip keluarga aja. Kalau misalkan mau ke Indomaret kita wajib di rumah gitu, kita nitip orang aja. Oke, luar biasa ya tuh teman-teman. Menyenangkan nggak sih Akpol di rumah? Kapan lagi Akpol di rumah kalau nggak pandemi? Ini mau ke Asi nih Kak. Selama ini kan Kakak ini udah tingkat 4 ya, berarti ngerasain masa sebelum pandemi sama setelah pandemi nih. Lebih seru mana nih Kak? Ada plus minusnya sih sebenarnya. Gimana Kak? Untuk plusnya kita bisa berkumpul bareng keluarga ya. Karena kalau misalnya kita di asrama di Akpol sana, sulit banget bisa kumpul bareng keluarga. Bisa cuma setahun tuh cuma 2 kali. Nah itu paling cuma 1 sampai 2 minggu. Nah kebetulan kita sekarang lagi PJJ udah menjalani 3 bulan. Ya puji Tuhan bisa bergabung sama keluarga, bisa bercengkrama lah. Untuk minusnya, yang namanya orang udah sering rame-rame ketika jadi sendiri kan jadi kayak hampa gitu ya. Hampa terasa gitu ya. Ngerti.
Oke, ini kita mau nanya nih masuk ke, ini kan tadi udah tentang ujian masuk, kehidupan di asrama, meskipun sekarang lagi nggak di asrama ya. Ini kita mau tanya nih Kak, tadi di PPT-nya Kak Jogi itu kan lulusannya itu bisa ke Binmas, ke Brimob ya, ke mana nih, Lantas gitu ya. Ini bisa milih nggak Kak? Milihnya tuh gimana? Atau ditentukan atau kita yang milih atau seperti apa gitu Kak? Kak Jogi. Saya yang jawab ya. Kalau misalkan itu setahu dan sepengetahuan saya dari senior kita mengadakan namanya psikologi juga saat nanti di Polda. Jadi ditentukan dari kebutuhan satker kita. Misalkan pada saat kita penempatan di Polres, kemudian kita mengadakan psikologi dan psikologi kita di Lantas, kita nanti melaksanakan dikjur Lantas. Kalau misalnya kita ternyata hasil psikologi kita, ya kita ada mapping psikologi juga pada saat nanti di kewilayahan, seperti itu yang saya dengar. Dan nanti saat mungkin kenapa bisa pindah dari Reskrim ke Lantas, mungkin ada kebutuhan kayak saya bilang tadi kebutuhan di satker kita. Misalkan di Polres itu sedang membutuhkan lulusan Akpol yang penempatan harus di fungsi Reskrim, akan beralih fungsi dong harusnya dari Lantas jadi ke Reskrim. Nah kita melaksanakan dikjur juga seperti itu. Karena saya juga dengar dari senior kan, mungkin kita dengar dari pengalaman orang itu kan pengalaman yang paling berharga katanya. Jadi kita dengar dari senior kita, mereka seperti itu. Ada dia yang awalnya di Lantas bisa dipindahin ke Intel, bisa dipindahin ke Reskrim seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan satker juga. Kita ke Kak Asi ya. Kalau misalnya di masa pendidikan, tadi Kak Jogi tuh sempat bilang kalau misalnya bisa di DO atau bisa dikeluarkan dari akademi. Nah ini isu-isu ini benar nggak sih Kak? Atau mungkin ada pengalaman mungkin bisa berbagi gitu Kak? Ya itu benar, namanya drop out. Jadi untuk dari akademi itu kenapa seseorang bisa di drop out itu? Yang pertama itu faktor pelanggaran. Nah di Akpol itu sendiri itu ada namanya pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. Untuk kapasitas pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang itu cuma dihukum misalnya menjalani hukuman 3 bulan. Nah untuk kapasitas pelanggaran berat itu bisa diturun tingkatkan dan paling parah dikeluarkan, di drop out. Jadi untuk yang pelanggaran berat tuh dimulai dari pencurian, menyontek waktu ujian, tindakan asusila, baru membawa. Nyontek juga nggak boleh berarti ya Kak? Nyontek nggak boleh. Okay. Karena sudah ada lah contohnya dari senior, ada yang nyontek, ada yang turun tingkat, ada yang keluar juga. Selanjutnya itu pelanggaran berulang, pelanggaran sedang tapi dilakukan secara berulang itu juga bisa termasuk kategori pelanggaran berat. Namun di lain itu ada juga yang karena sakit, bukan karena pelanggaran tapi karena sakit. Berdasarkan dari rekomendasi dokter, dia nggak bisa menjalani pendidikan lagi di Akpol karena sakitnya. Seperti itu. Kita bertanya tentang seleksi. Tadi tuh saya lihat seleksinya itu banyak banget. Di daerah aja ada 10 seleksi, di pusat ada 13 kalau nggak salah tadi seleksinya ya Kak ya. Itu boleh nggak Kak cerita salah satu seleksi paling berat atau seleksi yang adik-adik ini tuh harus kalian hati-hati nih di seleksi ini nih gitu. Ada nggak Kak Jogi? Sebenarnya semua berat ya, tapi kita harus fokus ke persentase yang lebih besar. Karena tesnya ini nggak sama, misalkan akademik, kesehatan, psikologi itu nggak sama jumlah presentasinya. Kalau misalkan acuan saya kemarin itu kayak fokus ke psikologi dan akademik. Kalau misalkan kayak TKJ nggak terlalu saya fokuskan, yang penting saya nilai dapat nggak rendah-rendah amat, tapi di standar ke atas lah seperti itu. Jadi fokus saya di akademik dan psikologi. Target saya misalkan kayak psikologi, saya harus dapat peringkat 5 besar. Kalau misalkan di akademik saya dapat 10 besar. Dan puji Tuhannya walaupun akademik saya peringkat 11, tapi psikologi saya masih dapat di nilai 82 kayak gitu. Jadi kita harus di tes Akpol ini nggak harus semua kita sama ratakan harus segini. Kita harus fokus pada aspek-aspek yang memang nilainya tinggi, dan karena kita udah fokus ke yang tinggi tapi jangan terlengah sama nilai yang rendah juga. Yang minimal kita lulus memenuhi syarat lah seperti itu. Kalau dari saya. Kalau Kak Jogi apa yang diutamakan atau yang paling berat rasanya? Meskipun semua berat. Dari saya sendiri sih, kan setiap manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Iya tentu. Nah, menurut saya tuh kalau Anda lebih unggul di bidang jasmani, gas terus pacu di jasmaninya, tapi jangan pernah tinggalin akademiknya. Karena benar kata Jogi, kita harus melihat juga presentasi tertinggi. Sedikit informasi, waktu zaman kami itu akademik 40% dari nilai total tuh dari akademik.
30% dari nilai total itu psikologi. Dan saya juga sepakat sama geologi, saya gas di akademik dan psikologi. Seperti itu. Ini salah satu pertanyaan yang saya sih yang penasaran gitu ya Kak. Emang bener ya kalau misalnya akademi Akpol itu nggak ngebolehin megang handphone? Benar. Jadi kita di upload tuh nggak megang handphone sama sekali. Jadi cuman diberikan laptop, itu pun pada saat jam kuliah, pada saat perkuliahan. Jadi kita masukkan laptop ini di ruang batalion, ada lokernya kan, kita kumpulin di situ. Pada saat kuliah kita bawa ke kampus untuk misalkan sebagai media pembelajaran juga untuk laptop. Tapi dalam hal penggunaan untuk browsing media pembelajaran saja. Bisa saja kita kena pelanggaran kalau kita buka sosial media, buka yang lain-lain seperti itu. Jadi fokusnya untuk pembelajaran. Kalau kita menggunakan handphone itu pada saat pesiar, dan pada saat izin bermalam seperti itu. Berarti kalau misalnya nggak bisa megang handphone, kalau misalnya mau menghubungi sama keluarga tuh gimana sih Kak Asih? Gimana Kak, keluarga? Ya, untuk menghubungi keluarga kita menggunakan, ada diberikan waktu pesiar dan izin bermalam. Namun itu hanya diberikan bagi taruna yang tidak menjalani masa pelanggaran. Jadi sebisa mungkin kita di sana tuh tidak melakukan sebuah pelanggaran agar pesiar dan izin bermalam kita tuh tidak dicabut. Jadi kita bisa keluar untuk menghubungi keluarga. Jadi disitulah bisa ketemu cem-ceman gitu ya Kak ya? Saya dengar-dengar ini isu-isunya itu kalau misalnya taruna Akpol tuh kisah cintanya miris katanya. Oh iya, miris berarti bro. Oke, ini pertanyaannya ini tentang seragam nih Kak. Karena kalau misalnya kayaknya adik-adik atau teman-teman murid tuh seneng banget sama yang namanya seragam. Karena di YouTube channel satu lagi kami kan memegang ada Yuk Masuk Stan. Itu padahal judulnya udah Yuk Masuk Stan, tapi yang ditanya itu adalah seragam Akpol gitu. Jadi kita di sini mau bertanya tentang seragam Akpol. Apakah benar Kak seragam Akpol itu harus dipakai kemana-mana? Kak Jogi mungkin. Ya benar sekali. Jadi kalau misalkan kita kemana-mana ini jam dinas itu wajib menggunakan seragam mau kemanapun. Semisal kita melaksanakan pesiar, sepanjang kita pesiar menggunakan seragam pakaian dinas harian yang saya gunakan ini. Jadi kita menggunakan pakaian dinas harian, dan ada juga pakaian dinas pesiar yang lengan panjang. Kalau tadi di foto ada lengan panjang. Kemudian dalam kegiatan apapun, misalkan keluar, misalkan kita melaksanakan kunjungan kemanapun, kita menggunakan pakaian dinas. Dan saat IBL atau misalkan saat cuti seperti ini, saya sedang daring pun menggunakan pakaian dinas kemana-mana seperti itu. Jadi memang harus melekat, dan merupakan pelanggaran berat apabila kita ke satu tempat atau di luar kesatriaan menggunakan pakaian sipil, misalkan pakai kaos olahraga sekalipun, kaos olahraga misalkan kaos Adidas, celana Adidas seperti itu, tanpa ada logo Akpol atau mungkin tulisan Akademi Kepolisian yang merupakan pembagian dari Akpol, itu merupakan pelanggaran berat. Jadi memang harus melekat seragam kita. Mungkin karena udah dibayarin negara kali ya Kak ya. Jadi kalian tuh udah dibayar harus kalian pakai gitu kali ya Kak ya. Tapi pernah struggle nggak Kak pakai kalau seragam kemana-mana gitu? Bermasalah nggak? Susah nggak gitu? Ya mungkin di awal-awal kita pakai baju seragam tuh ya bangga gitu ya. Kebanggaan itu nggak pernah luntur. Tapi pada lama-lama karena kita lain sendiri di suatu tempat, menjadi objek penglihatan semua yang ada di tempat itu, tapi kan lama-lama jadi risih kan, dilihatin mulu. Nah, mungkin kendalanya di situ doang. Seneng dong. Orang tuh kalau ngelihat yang berseragam tuh langsung kayak putaran kepalanya tuh 90 derajat ke belakang kan, harusnya aku jadi diliatin gitu. Seneng gak tapi sih? Kan ada juga orang-orang tuh ada yang seneng jadi pusat perhatian, ada yang enggak juga kan. Oh, Kak Asi nggak suka jadi pusat perhatian, introvert. Oke. Lebih nggak suka diliatin aja. Ini saya liatin dari tadi Kakak. Oke, ini pertanyaannya udah banyak banget yang dijawab, udah lengkap banget, detail juga. Adik-adik kalian kalau nggak subscribe channel ini kalian terlaluan, kalian cuma numpang nonton doang. Ini ilmunya ini bener-bener udah detail banget ya. Sampai pengalaman pribadi juga diceritakan di sini, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi tips dan trik mereka. Terakhir nih Kak, kita mau ke Kak Jogi dulu nih. Berikan kalimat penutup serta motivasi gitu Kak, karena bener-bener subscriber, pengikut Yuk Masuk Stan dan juga murid ini itu sepertinya 70%-nya itu pengen masuk Akpol gitu Kak. Kata-kata motivasi. Ini kalimat penutup. Iya, buat yang tes ya. Iya. Kalau dari saya sih tetap berusaha, berdoa dan berlatih, itu aja sih. Karena
semua itu motivasi dari diri kita masing-masing. Mau saya sampaikan kalimat apapun, kalau misalnya saya berikan motivasi apapun, kalau dari diri kita sendirinya nggak ada motivasi ya sama saja. Intinya motivasi kita sendiri yang kita tingkatin gitu. Kalau dari saya banyak belajar, berlatih, berdoa dan berusaha, itu aja. Luar biasa, motivasi yang sangat luar biasa dari Kak Jogi. Kalau dari Kak Asi ini apa Kak? Saya pengen mendengarkan motivasi yang berbeda gitu ya. Jangan sama, meskipun udah satu kamar bertahun-tahun, coba dibedakan motivasinya biar adik-adik itu makin semangat gitu. Ya untuk motivasinya tuh saya sendiri megang 4 unsur. Banyak ya. Mulai dari yang pertama itu niat. Kita harus mulai punya niat dulu. Dari niat kita berlari ke doa. Tetap mengandalkan Tuhan. Dari doa kita harus pakai usaha. Dari usaha kita berlanjut ke keyakinan. Kalau 4 ini udah kita pegang, udah kita laksanain, ya saya nggak bukannya jadi dukun ya, tapi ya mujizat itu nyata pasti bisa lolos. Tapi ingat, banyak jalan menuju ke Roma. Nggak harus dari Tarunapol. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kakak-kakak kita yang luar biasa ini. Adik-adik pasti kalian sangat semangat udah mendengarkan motivasi-motivasi yang ini langsung dari Taruna Akpolnya, Jadi untuk teman-teman yang merasa sangat terbantu dengan channel ini, mohon untuk di like, di subscribe ya, di komen juga untuk kalian yang pengen, Kak saya mau diundang dong sekolah tinggi kedinasan yang ini gitu, boleh banget. Kak kalau misalnya ini pertanyaan terakhir, kalau misalnya tiba-tiba adik-adik nih pengen nanya lagi nih tentang Akpol, bersedia nggak sih Kak jadi narasumber lagi Kak? Sangat bersedia. Sangat bersedia. Kak sih? Sangat ya. Luar biasa tuh adik-adik. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, mungkin tadi pertanyaannya kurang lengkap atau kurang bisa menjawab keingintahuan kalian tentang Akpol, boleh di komen ya. Dan juga untuk teman-teman yang pengen masuk akademi lain ya, nggak Akpol tapi yang lain atau kedinasan lain, boleh silakan di komen di kolom section, kita akan hadirkan langsung narasumbernya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Jogi dan juga Kak Asi yang sudah bergabung. Kita udah ngobrol-ngobrol lama banget. Udah luar biasa ilmu yang didapatkan, pengalaman juga luar biasa banget dari satu sesi Zoom meeting ini ya. Untuk itu terima kasih sekali lagi Kak. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, bukan berarti kami sengaja, tapi memang supaya suasananya seneng aja gitu ya. Dan juga meskipun dari jarak yang begitu jauh, ini Kak Jogi dan juga Kak Asi lagi ada di Sumatera Utara, sedangkan saya di Pulau Kalimantan ya. Jadi meskipun terpisah jarak, sudah ilmu dan juga kehangatan yang dirasakan di video kali ini itu tidak luntur gitu. Terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama. Untuk itu saya Ameta Nuraisa Kana Sembiring pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.